Selamat datang di diskusi kelompok kita hari ini. Kita akan membahas sebuah kasus yang sangat kompleks, yaitu kasus Mary and Jody. Mari kita mulai dengan perkenalan singkat. Saya Rianur Aulia, dan saya akan menjadi moderator di diskusi pada malam hari ini. Ada pula anggota diskusi pada malam hari ini, yaitu ada Bapak Zainal, Ibu Laila, Bapak Naufal, dan Bapak Ilham. Baiklah, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apakah kasus Mary dan Jody ini sebuah dilema moral? Mengapa? Mungkin Bapak Zainal, bagaimana menurut Anda tentang kasus ini? Mohon dijelaskan. Baik, Pak Rian, saya coba menjelaskan ya. Baik, eh ya, terima kasih Pak Rian. Ya ini jelas ya, sebuah dilema moral dalam kasus ini kita dihadapkan pada dua pilihan yang sangat sulit. Memisahkan bayi kembar ini akan menyelamatkan Jody, tetapi menyebabkan kematian Mary. Sebaliknya, jika mereka tidak dipisahkan, keduanya akan meninggal. Dilema moral muncul ketika kita harus memilih antara dua tindakan yang keduanya memiliki konsekuensi etis yang signifikan. Demikian, Bang Rian. oke. Terima kasih banyak pendapatnya, Pak Zainal. Mungkin Ibu Lela, bagaimana pandangan Anda dalam kasus ini? Kalau saya setuju dengan pendapat sebelumnya, karena ini ada dilema moral, kita harus mempertimbangkan hak hidup dari kedua bayi tersebut. Dari sudut pandang etika deontologis, setiap individu memiliki hak hidup yang sama, tapi dalam situasi ini kita harus memilih salah satu nih untuk yang diselamatkan. Ini menimbulkan konflik moral yang mendalam sih. Pak Zainal, ada pendapat Anda tentang hal ini? Ya, Pak Rian. Saya juga setuju ya, ini adalah dilema moral. Namun, saya ingin menambahkan bahwa dari perspektif hukum, kasus ini juga sangat rumit karena melibatkan hak-hak asasi manusia. Pengadilan harus mempertimbangkan hak hidup Jody yang bisa diselamatkan dan hak Mary yang bergantung pada Jody untuk hidup. Keputusan yang diambil tentu memiliki implikasi hukum yang sangat serius. Demikian, Pak Rian. Oke, terima kasih banyak. Pak Ilham, bagaimana pandangan Anda dari pendapat Pak Zainal? Eh, Tentu saja kalau dari sisi kedokteran ya, bahwa saya percaya ya bahwa dokter itu mempunyai apa namanya kewajiban untuk melakukan sesuatu yang terbaik ya. Karena seperti kita ketahui bahwa eh, di satu sisi jika operasi ini tidak dilakukan maka akan membawa kematian kepada keduanya. Jadi saya setuju ya dengan tindakan operasi ini dan seperti tadi yang telah dikemukakan oleh Pak Zainal dan Bu Lela ya. Oke, baik. Demikian Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa kasus ini juga melibatkan pertimbangan metaetis? Boleh Ibu Lela bisa menjelaskan? Waktu dan tempat saya persilahkan. Untuk pendapat saya, pertimbangan meta-etis berkaitan dengan sifat dasar dari pernyataan etis itu sendiri. Dalam kasus ini, kita tidak hanya mempertimbangkan apa yang benar atau salah, tapi juga kita bagaimana menentukan apa yang benar dan salah. Misalnya nih, kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang mendasari keputusan kita, seperti hak untuk hidup, kualitas hidup, dan tanggung jawab dokter terhadap pasiennya. Ini mengharuskan kita untuk berpikir lebih mendalam tentang dasar-dasar moralitas itu sendiri. Terima kasih atas pendapatnya. Eh, ada yang ingin menambahkan? Mungkin Saya selanjutnya, coba silakan. tambahkan ya. Iya, Iya, seperti disampaikan Bu Lela tadi, saya setuju pertimbangan metaetis sangat penting dalam kasus ini. Karena kita harus memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika medis. Sebagai calon dokter, kita harus memahami bahwa keputusan kita didasarkan pada nilai-nilai yang mendasar, seperti otonomi pasien, beneficiensi, dan non mal efisiensi juga keadilan.
Barangkali itu tambahannya Pak Rian. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zainal. Selanjutnya, Pak Naufal, jika Anda seorang dokter, apakah kamu akan memisahkan bayi kembar itu dengan resiko kematian pada salah satu bayi tersebut? Berikan argumen moral Anda. Boleh, Oke, silakan. baik. Baik, terima kasih ya Mas Rian. Jadi ini dianggap, diasumsikan ya, saya sebagai seorang dokter. Tentunya ini mempunyai pilihan, apa namanya, eh, ada segi moral lah ya, tantangan ya. Bagaimana kita bisa menyelamatkan dua-duanya atau mungkin salah satu itu, sehingga tidak ada jatuhnya korban yang lebih banyak. Nah, upayanya seperti itu. Namun dengan demikian, upaya yang dijalankan oleh saya selaku dokter, tentu ini tidak terlepas dari jalan takdirnya Tuhan, gitu. Kita tetap terus berupaya, namun uh, kuasanya Tuhan itu juga yang pada akhirnya yang akan menentukan, gitu. Kita sebagai manusia tetap mengupayakan uh, jalan yang terbaik untuk menyelamatkan keduanya. Namun ketika dinilai dari sisi medis, tentunya ini cukup tidak mungkin ya kalau misalnya keduanya itu sulit dilakukan penyelamatan. Dan pada akhirnya kita kan memberi pilihan kepada keluarga, bagian mana atau siapa yang sekiranya lebih kuat untuk bisa diselamatkan. Seperti itu, Mas Rian. Baik, terima kasih banyak Pak Naufal atas pendapatnya. Sangat baik. Pak Ilham mungkin ingin menambahkan dari pendapat Pak Ilham. Oke ya. Pak Naufal, mohon maaf. Oke, menurut saya memang tindakan operasi ini merupakan jalan terbaik bagi kedua bayi ya. Karena Jody tentu saja memiliki harapan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan saudaranya. Seperti kita ketahui bahwa Mary itu yang jantung dan paru-parunya itu tidak berfungsi, juga otaknya tidak berkembang penuh. Ini akan membebani Jody karena dia harus membagi fungsi organ tersebut kepada Mary. Nah, dalam kasus kembar ini, keputusan untuk misalkan mereka itu adalah satu dilema etis yang kompleks memang. Di satu sisi, operasi pemisahan ini dapat memberikan peluang hidup pada satu bayi yang lainnya, gitu, dalam hal ini Jody. Memang operasi ini tuh berisiko tinggi dan dapat membahayakan kesehatan nyawa kedua bayi tersebut, gitu. Saya percaya ya, seperti yang saya sudah bilang bahwa seorang dokter yang profesional mempunyai kewajiban untuk melakukan yang terbaik yang tidak membahayakan untuk pasien, sebagaimana prinsip yang tadi dikemukakan oleh Pak Zainal ya, mengenai beneficence dan non-maleficence, dan upaya yang terbaik adalah melakukan operasi pemisahan agar Jody dapat bertahan hidup dan Mary tidak memperburuk kehidupan hidup Jody. Memang terkesan gimana gitu ya, tapi ya itulah pilihan hidup. Begitu, Pak Rian. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham. Terakhir, apa kira-kira alasan pengadilan untuk memberikan izin kepada tim dokter untuk memisahkan kedua bayi itu? Padahal mereka tahu bahwa memisahkan itu akan langsung menyebabkan Mary meninggal. Pak Naufal, bagaimana menurut Anda? Baik, ini saya berpandangan dari sisi dokter mungkin ya, gitu. Iya, Tentu Pak. kita akan memilih dari apa namanya, kejadian buruk itu kalau bisa dihindari, ya kan? Nah, tapi memang secara penilaian medis itu tidak mungkin ya, cukup sulit gitu ya. Dan akhirnya harus merelakan salah satu itu untuk dipilih, diakhiri lah penderitaannya, seperti itu. Nah, kalau dari sisi hukum saya pikir uh, ini tidak terlalu memberatkan gitu ya. Ini menurut pandangan pribadi saya saja gitu. Karena salah satunya pun juga memang harus diselamatkan. Tuh. Tidak ada jalan atau win-win solution lah.
Oke, baik. yang lain. Terima kasih banyak Pak Naufal. Eh, Mungkin cukup dari situ. Saya akan memberikan kesimpulan diskusi kasus Mary dan Jody ini. Dalam diskusi ini kita telah membahas berbagai perspektif mengenai kasus Mary dan Jody yang merupakan dilema moral yang kompleks di bidang medis. Beberapa poin penting yang diangkat oleh para peserta diskusi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilema moral. Semua peserta setuju bahwa kasus ini adalah sebuah dilema moral. Memisahkan bayi kembar ini akan menyelamatkan Jody, tetapi menyebabkan kematian pada Mary. Sedangkan jika mereka tidak memisahkan, keduanya akan meninggal. Dilema ini muncul dari konflik antara dua pihak yang sama-sama memiliki konsekuensi etis yang berat. Yang kedua, pertimbangan metaetis. Kasus ini melibatkan pertimbangan metaetis, yaitu mempertanyakan dasar-dasar moralitas itu sendiri, prinsip-prinsip seperti hak untuk hidup, kualitas hidup, dan tanggung jawab dokter terhadap pasien menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan. Para peserta sepakat bahwa keputusan dalam kasus ini harus didasari pada nilai-nilai etika yang mendasar. Di poin ketiga, pandangan eh, berbagai disiplin dari perspektif kedokteran, memisahkan bayi adalah pilihan yang didasarkan pada prinsip, yaitu memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian. Perspektif filsafat menekankan pada hak hidup yang sama bagi setiap individu, namun dalam situasi ini memilih untuk menyelamatkan satu nyawa dianggap lebih etis. Dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak asasi manusia dan implikasi hukum dari setiap tindakan. Perspektif keperawatan menekankan pada perawat terbaik dan usaha menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Perspektif psikologi menekankan pentingnya dukungan emosional dan psikologis bagi keluarga yang menghadapi keputusan sulit ini. Yang terakhir ke poin keempat, alasan pengadilan. Pengadilan memberikan izin berdasarkan prinsip bahwa Jody memiliki hak untuk hidup yang lebih kuat karena kondisinya memungkinkan dia untuk bertahan hidup setelah operasi. Tidak melakukan apa-apa akan menyebabkan kematian kedua bayi, sehingga memilih untuk menyelamatkan nyawa yang lebih memungkinkan untuk bertahan dianggap sebagai keputusan yang lebih etis. Kesimpulan akhir, diskusi ini menunjukkan bahwa keputusan medis yang melibatkan kehidupan dan kematian seringkali kompleks dan memerlukan pertimbangan dari berbagai perspektif etika, hukum, dan psikologis. Dalam kasus Mary dan Jody, meskipun memisahkan bayi kembar tersebut akan menyebabkan kematian salah satunya, keputusan ini dianggap lebih etis karena memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi bayi yang lain. Selain itu, pentingnya dukungan emosional dan psikologis bagi keluarganya juga harus diakui sebagai bagian penting dari penanganan kasus ini. Semoga diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas etika medis dan membantu kita dalam menghadapi situasi serupa di masa depan. Terima kasih semua peserta yang telah berkontribusi dalam diskusi ini. Eh, Terima kasih pula atas pandangan dan penjelasan kalian. Ini benar-benar diskusi yang mencerahkan dan penuh pertimbangan mendalam. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam memahami kompleksitas etika medis. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Selamat malam.